لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengabsai, mengaji kitab Alfiyah, mendeteksi setiap kalimah, setiap kedudukan yang ada pada bait Alfiyah ini. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya waka niyabatin. Ini juga ngatof ke maknawiyin. Waka niyabatin anil fi'li. Anil fi'li dari niyabah itu pengganti ya. Pengganti dari fi'il. Bila ta'assurin, bila ta'assurin, kelawan tanpa ngelapeti. Pengganti atau ini namanya sibeh istimal, bahasa lain sibeh istimal, bahasa lainnya ini sibeh niyabah atau sibeh istimal. Yang ketiga penyerupanya adalah dalam segi pengamalannya. Pengamalannya secara umum kalimah isim itu bisa beramal, bisa diamali, atau dia bisa mempengaruhi, juga bisa dipengaruhi. Itu sifatnya kalimah isim ya. Bisa berpengaruh, bisa dipengaruhi. Tapi sifatnya kalimah huruf itu dia hanya bisa berpengaruh, bisa mengejarkan kalau huruf jar, tapi dia tidak bisa dirubah oleh kalimah lain. Nah itu namanya pengganti dari fi'il ya. Memang fi'il ini juga dia bisa, memang fi'il juga sama, dia beramal tapi tidak bisa diamali. Itu sifatnya kalimah isim juga, kalimah fi'il juga. Pengganti dari fi'il namanya ya. Kayak seperti tadi, kalau kalimah huruf itu dia bisa beramal, bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa diamali, tidak bisa dipengaruhi. Itu kalimah huruf sifatnya. Kok ada kalimah isim dia bisa berpengaruh tapi tidak bisa dipengaruhi, maka kalimah isim itu menyerupai kalimah huruf dalam segi pengamalannya. Namanya sibeh istimal atau sibeh niyabah. Contohnya seperti isim-isim fi'il lah. Contohnya kayak laita misalkan. Laita atau la'alla. Ini isim fi'il ya. La'alla isim fi'il seperti kemarin. Ini adalah isim fi'il ya. La'alla isim fi'il. Nah ini dia bisa beramal kepada lafal setelahnya, tapi tidak bisa diamali dia. Dia selalu la'alla, selalu laita. Laita berharap, kalau laita berandai-andai, kalau la'alla berharap artinya ya. Laita ya laitani kuntu apa ya, lupa baitnya. Kuntu sobian murdian. Nah ya, itu contoh laita ya. Laita ini bisa beramal kepada lafal setelahnya, tapi dia tidak bisa diamali. Pokoknya semua isim fi'il itu dihukumi mabni, karena semua isim fi'il ini menyerupai kalimah huruf dalam segi dia bisa beramal tapi tidak bisa diamali. Nah, tidak bisa diamali oleh lafal lain. Itu namanya sibeh istimal. Lalu yang keempat ini adalah wakaf tikorin. Wakaf tikorin usila. Wakaf tikorinan kaya dene sibeh iftikor usila kang den asalaken. Nah, contohnya sibeh iftikor itu membutuhkan, artinya iftikor itu membutuhkan. Kalimah isim dasarnya dulu. Kalimah isim itu mempunyai makna dengan sendirinya. Fi'il juga sama, mempunyai makna dengan sendirinya. Tapi kalimah huruf dia tidak bisa bermakna kalau tidak digandengkan dengan kalimah lain. Ini kalimah huruf. Selalu dia selalu membutuhkan kalimah lain supaya dia bisa bermakna. Gitu ya. Kalimah huruf selalu membutuhkan kalimah lain supaya dia bermakna. Lah kok ada kalimah isim dia akan bermakna kalau dia digandengkan dengan kalimah lain. Kalau dia sendirian tidak bermakna, kan harus tidak sesuai kaidah.
kaidahnya isim itu dia bermakna dengan sendirinya. Kalau ada isim, dia akan bermakna kalau digandengkan dengan lafal yang lain. Itu kalau ada lafal yang seperti itu, maka dia menyerupai kalimah huruf dalam segi membutuhkan kalimah lain supaya dia bermakna. Contoh seperti isim mausul, semua isim mausul, allati, alladzi dan sebagainya. Isim mausul, isim mausul ya. Isim mausul ini dia kalau allati ini tidak akan bermakna kalau tidak ada setelahnya atau tidak ada silahnya, karena isim mausul selalu membutuhkan silah dan jumlah supaya dia bermakna. Dia tidak akan punya makna apa-apa kalau tidak ada silah dan aidnya. Itu sifatnya isim mausul. Nah, isim mausul ini berarti selalu membutuhkan kalimat lain supaya dia bisa bermakna. Oleh karena itu, isim mausul itu termasuk salah satu isim yang mabni karena dia menyerupai kalimat huruf dalam segi selalu membutuhkan kalimat lain supaya dia bermakna. Itu keempat penyerupaannya. Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Kalimat isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Kalau yang mu'rob nanti dibahasnya. Sekarang membahas yang mabni dulu. Isim yang mabni itu karena dia sabbahin, karena dia menyerupai kalimat huruf dengan serupa yang dekat. Ada yang serupa yang tidak dekat seperti ayun itu dikatakan sudah serupa ya, tapi tidak dekat karena masih ada tanda isim yang kuat yang melekat pada lafal itu. Makanya dia masih mu'rob. Tapi kalau kalimat isim menyerupai kalimat huruf serupa yang dekat seperti serupanya sibah wad'i itu dikatakan dekat. Terus sibah maknawi yang kedua dikatakan dekat. Sibah niyabah atau sibah istimal itu dikatakan serupa yang dekat. Yang terakhir sibah iftikor, ada 4 keserupaan. Sibah maknawi yang pertama yaitu penyerupaan dalam segi asal cetaknya. Asal cetaknya kalimat isim itu 3 ke atas ya, minimal 3. Kalau kalimat huruf 1 atau 2 umumnya. Tapi kalau ada kalimat isim cuma hurufnya cuma 1 atau 2 seperti lafal tak sama na, isim-isim domir nih, semuanya isim domir, itu berarti kalimat isim itu menyerupai kalimat huruf dalam segi asal cetaknya atau wad'inya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat isim kalau menyerupai dalam segi maknanya kalimat huruf, maka dia juga mabni karena serupa dalam sibah dalam segi maknanya. Seperti contohnya lafal mata sama huna. Lafal mata ini bisa bermakna istifham, bisa bermakna syarat. Huna ini bermakna isyarah. Kalau ada lafal itu bermakna seperti maknanya kalimat huruf, padahal istifham, makna syarat, makna isyarah itu makna yang kepunyaan kalimat huruf. Kalau ada seperti itu, maka kalimat isim itu menyerupai kalimat huruf dalam segi maknanya, mempunyai maknanya kalimat huruf. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia serupa dalam segi dia menjadi pengganti fi'il. Pengganti fi'il dia beramal tapi bila ta'asur, tidak bisa diamali. Bisa beramal tapi tidak bisa diamali. Bisa merubah tapi tidak bisa dirubah oleh kalimat lain. Atau yang dinamakan dengan sibah istimal, tidak pengamalan atau fungsinya. Fungsinya normal kalimat isim, dia bisa beramal, bisa mempengaruhi dan bisa dipengaruhi. Tapi kalau ada kalimat isim, dia bisa berpengaruh tapi dia tidak bisa dipengaruhi, seperti isim-isim fi'il. Semua isim-isim fi'il ini semuanya bisa berpengaruh tapi dia tidak bisa dipengaruhi. Oleh karena itu isim fi'il ini menyerupai kalimat huruf dalam segi dia menjadi dia dalam segi pengamalannya dia. Dalam segi pengamalan dia bisa beramal tapi tidak bisa diamali. Itu yang ketiga. Yang keempat iftikor, sibah iftikor. Secara rumus kalimat isim itu bermakna dengan sendirinya. Kalau kalimat fi'il dan isim itu bermakna dengan sendirinya. Tapi kalau kalimat huruf dia tidak akan bermakna kalau tidak digandengkan dengan kalimat lain. Kok ada kalimat isim, dia tidak punya makna kalau tidak ada gandengannya. Maka kalimat isim itu menyerupai kalimat huruf dalam segi membutuhkan kalimat lain supaya dia bermakna. Seperti isim-isim mausul ini semuanya membutuhkan kalimat lain supaya isim mausul ini bermakna.
Nah, itu adalah 4 keserupaan yang kita bisa simpulkan. Kita tandai yang isim-isim mabni. Yang pertama adalah isim domir. Isim domir berarti semua isim domir itu mabni karena sibeh wad'i. Yang kedua isim istifham dan syarat, terus isaroh, itu semuanya mabni karena ketiga ini sibeh maknawi dengan kalimah huruf. Lalu ada isim fi'il. Isim fi'il ini juga mabni. Semua isim fi'il berarti mabni karena menyerupai dalam segi niyabah atau istimal. Terus yang terakhir adalah isim mausul. Isim mausul ini juga mabni. Ini semua isim mausul semuanya mabni karena menyerupai kalimah huruf dalam segi iftikor, selalu membutuhkan kalimat lain untuk dia bermakna. Mungkin itu 3 bab tentang membahas tentang isim-isim yang mabni dulu. Kita di bab selanjutnya tentang isim yang mu'rab. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.